Untuk kita semua, kembali lagi dengan saya guru IPS ya. Kita akan belajar tentang ekonomi kelas 7 bab 3, yang mana tema dari bab 3 ini adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, kita cepat-cepat saja ya dalam membahas materi kali ini. Kali ini kita akan bahas sub yang pertama, yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Di sini kita langsung ke 3, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan disebut motif ya. Jadi di situ ya ada motif ekonomi, itu penjelasannya. Di sini juga ada pengertian yang lain, yaitu dalam tindakan ekonomis yang dilakukan manusia, motif tersebut berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar diri manusia atau pengaruh dari orang lain. Nah, di sini ada gambar ya, beberapa pekerja di home industry ya. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomis atau perbuatan ekonomis ya. Jadi seperti itu. Saja di sini tujuan dari tindakan ekonomis adalah untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak memenuhi pendapatan. Jadi tindakan ekonomi itu dilakukan sehingga kita tidak. Di sini juga ada kegiatan ekonomis manusia harus rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi seperti itu untuk kegiatan ekonomi rasional ya, sehingga dapat maksimal hasilnya. Kegiatan yang rasional di sini ada pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan dengan pikiran dan akal yang sehat. Di sini ada beberapa ya foto, yaitu ada bapak yang jualan sate, dan di sini juga ada foto sebuah panti asuhan. Dua gambar di samping menunjukkan aktivitas yang berbeda dengan alasan yang berbeda pula. Keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut motif ekonomi. Jadi keinginan yang mendorong manusia itu untuk melakukan tindakan ekonomi adalah motif ekonomi. Jadi ini motif ekonomi itu berbeda-beda ya, tindakan yang dilakukan oleh manusia dari untuk mendapatkan penghasilan atau membantu orang lain, tindakan sosial seperti itu. Ada motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Itu seperti apa? Ini dia penjelasannya, yaitu motif yang paling penting ya. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Di sini ada contoh ya, gambar seorang ibu yang berjualan keliling. Maksud dari gambar ini sebagai contoh seorang pedagang buah keliling dengan tujuan membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Jadi merasa pendapatan suaminya belum cukup untuk memenuhi keluarganya, kebutuhan keluarganya, sehingga seorang ibu berdagang untuk membantu penghasilan keluarganya supaya terpenuhi. Ada motif berbuat sosial. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. Jadi seperti itu, selain kebutuhan untuk memenuhi keluarganya, itu juga punya keinginan untuk membantu orang lain. Sebagai contoh, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Jadi seperti itu. Ada gambar penyerahan santunan kepada anak yatim ya, ketika hari-hari besar itu diberikan santunan kepada anak yatim. Ini sebagai contoh ya, manusia motif untuk berbuat sosial. C, motif untuk mendapatkan penghargaan. Gimana maksudnya? Ini penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapatkan pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi. Penghargaan yang kamu dapat bisa berupa ranking atau piala, dapat kalian lihat pada gambar.
penyerahan piala kepada peserta didik yang berprestasi. Jadi maksudnya di sini selain kita mendapatkan penghargaan, piala atau sertifikat, status sosial kita di lingkungan kita itu akan naik. Seperti kalau di sekolah ya kita dikenali oleh guru sama siswa lain, tentu juga di tetangga kita juga dikenali oleh tetangga-tetangga kita bahwa kita sudah menang lomba seperti itu. Di sini ada D ya, motif untuk memperoleh kekuasaan. Maksudnya di sini manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Di bawah ini ada beberapa pengertian prinsip ekonomi pada umumnya. Di sini yang pertama ya ada, di situ juga ada motif memperoleh kekuasaan. Jadi manusia itu tidak akan cepat puas ya ketika usahanya itu tidak berkembang, pasti ingin berkembang, punya restoran satu, kafe satu, tambah lagi restoran lagi, tambah kafe lagi, seperti itu. Jadi maunya itu usahanya itu terus berkembang. Jadi di situ motifnya itu ya ingin menguasai atau memonopoli ya, kalau kita belajar itu memonopoli usaha sehingga bisa berkembang. Di sini ada prinsip ya, prinsip ekonomi pada umumnya. Yang pertama di sini prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Jadi ini yang kedua, prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Yang ketiga, prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil tersebut. Prinsip ekonomi yang keempat adalah dasar pemikiran manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Di sini kesimpulan dari prinsip ekonomi ini adalah usaha yang kita lakukan atau wirausaha itu atau pebisnis itu melakukan usahanya itu, mereka usahakan modalnya itu mereka keluarkan itu sangat kecil tapi mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan kualitas yang bagus, mendapatkan untung yang banyak, seperti itu ya. Dengan usaha yang kecil tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi seperti itu ya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efisien dan efektif. Maksudnya di sini efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, sedangkan efektif artinya yang dilaksanakan dengan benar. Di sini ada contoh ya, ketika seorang membeli sepatu A di toko A dan di toko B dan di toko C, di situ dengan kualitas yang sama dengan harga yang berbeda. Maksudnya di sini pelanggan harusnya beli sepatu di mana kalau melihat prinsip ekonomi. Jawabannya di sini berdasarkan prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli pada toko B yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sama. Jadi itu maksudnya. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi antara lain, bahan mentah atau bahan baku dengan betul. Jadikan tempat perusahaan dekat dengan bahan mentah, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah, dan harus selalu hemat dalam biaya produksi. Jadi itu ya prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi itu. Dengan prinsip ekonomi ya seperti itu. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi antara lain, menentukan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat di tempat. Yang B, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen, memberikan layanan dengan baik. Yang D, menggunakan sarana distribusi yang murah. Jadi ini penerapan prinsip ekonomi di kegiatan distribusi yang seperti yang tercantumkan. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi antara lain, memilih dengan memilih terlebih dahulu. Yang B, memilih barang yang kualitas bagus. Yang C, memilih barang sesuai dengan yang direncanakan. Yang D, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Jadi ini prinsip ekonomi di kegiatan konsumsi ya, ini bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita memilih barang itu, konsumsi barang itu harus pilih mana yang lebih prioritas yang kita mau.
Penerapan prinsip ekonomi sangat penting apalagi di era globalisasi, semua barang secara bebas masuk dan keluar dari dalam negeri. Jadi kita harus bisa menerapkan prinsip ekonomi di era globalisasi ya, karena perlu barang yang banyak pilihan seperti itu. Pada saat seperti ini produsen dituntut dapat menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Jadi produsen ditantang harus menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing ya. Oke, demikian hasil dari materi saya. Ini video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Selamat pagi.